Oke, bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Halo, 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 halo. Iya, selamat malam. Oke. Oke, bentar. SPFI Mekanika dan Kalor gitu ya. Nah, nanti saya ini deh. Mekanika dan Kalor, SPFI 4101 untuk tanggal 2 November lah ya. Oke, 2 November 2025. Oke, jadi sebelum mungkin masuk ke situ, mungkin saya ulangin dulu aja untuk gerak lurus gitu ya. Gerak lurus itu adalah gerak yang lintasannya lurus gitu ya. Kalau bentar, ini di sini modul ketiga berarti ya. Oke, jadi ketika kita membahas gerak dua dimensi gitu ya, karena ini harusnya ntar dulu. Untuk di bab 2-nya bahasnya adalah gerak sepanjang garis lurus. Ntar dulu. Mungkin saya tulisnya adalah gerak lurus. Tulisannya kelihatan nggak? Atau perlu saya zoom lagi dikit kayak gini? Ya Kak, gitu aja. Nah, gini aja ya. Oke. Gerak lurus. Oke, jadi kalau gerak lurus, ini sebenarnya gerak berapa dimensi sih? Itu dulu. 1 dimensi, 2 dimensi, atau lebih gitu. Itu dulu yang kita harus sepakati. Menurut kalian kira-kira gerak berapa dimensi sih? Ini gerak berapa dimensi? Gerak 1 dimensi. Kenapa gerak 1 dimensi? Karena ya geraknya gerak lurus. Ya either antara kalau ke kanan ya ke kanan doang, kalau ke kiri ya ke kiri doang, kalau ke atas ya ke atas doang, kalau ke bawah ya ke bawah doang gitu ya. That's why kenapa dibilang gerak 1 dimensi gitu, karena dia itu geraknya either antara kalau nggak ke kanannya ke kanan doang, ke kiri doang, intinya horizontal ya horizontal doang gitu ya. Ini kalau bisa kita bilang ini gerak terhadap sumbu X, kemudian kalau ini gerak terhadap sumbu Y gitu ya. Ini adalah horizontal dan ini adalah gerak vertikal. Nah, untuk ini sebenarnya kalau kita bahas bahas besarannya, itu harus hati-hati untuk besaran ketika kita bahas besaran gerak lurus ya. Besaran gerak lurusnya itu harus hati-hati karena ini ada yang namanya jarak versus perpindahan gitu ya, versus perpindahan, kemudian ada kelajuan versus kecepatan, dan ada ya ini aja deh sebenarnya. Nah, bedanya apa gitu ya? Bedanya adalah kalau jarak itu sebenarnya ini harusnya dibahas di modul pertama gitu ya, terkait dengan besaran. Jarak ini adalah besaran skalar gitu ya, besaran skalar. So that means dia hanya punya nilai doang gitu ya, nggak peduli arah gitu ya. Mungkin di sini kita bahas ini besaran kalau secara nilai dan arah gitu ya. Secara nilai dan arah itu kebagi jadi 2. Itu ada yang namanya ada besaran skalar, yang dimana dia ada nilai saja, dan ada besaran vektor. Vektor dia punya nilai dan arah. Jadi arah ini sangat krusial dalam penentuan, dalam mengerjakan soalnya gitu. Nah, perpindahan itu termasuk besaran
vektor gitu ya, besaran vektor. Nah, jadi kalau jarak itu adalah keseluruhan gitu ya. Nah, jarak itu adalah total keseluruhan yang ditempuh gitu ya. Nah, sedangkan kalau perpindahan itu adalah jarak yang dihitung dari titik terdekat ke titik terjauh gitu ya. Jadi kayak semisal mungkin udah sempat lihat yang bahas tugas 1 tuh, misalkan begini nih, saya punya lintasan seperti ini, geraknya saya tambahin lagi deh gitu ya. Ini titik A mulainya gitu ya. Nah, ini titik A, terus kemudian ini titik B, sampai ke bawah gini, titik C, kemudian dia ke kanan ke timur, nah, titik D, kemudian ini titik E di sini. Maka kalau kita bahas jarak gitu ya, kalau kita bahas jarak nih, untuk bahas jarak, yang kita hitung adalah dari sini ke sini berapa, ini ke sini berapa, ini ke sini berapa, ini ke sini berapa. Gitu aja, tinggal hitung aja, totalin. Nah, tapi kalau semisal kita mau bahas perpindahan, perpindahan itu adalah dari sini ke sini. Gitu. Jadi kalau misalkan ditanya ada rumusnya, nggak ada gitu ya. Jadi kalau ngitung jarak ya tinggal totalin aja ya, tanpa lihat arah gitu ya. Nah, kalau perpindahan itu bahas arah. Maka mungkin kalau ada hubungannya dengan tugas 1 gitu ya, ada bahas hubungannya dengan tugas 1. Semisal anggap aja dari awal nih dia bergerak ke kiri. Di sini dari awalnya 0, ini min 2. Kemudian dia bergerak lagi, dia ke sini. Kemudian terakhir lagi ke sini sampai di sini itu apa namanya? Nah, ini 0, ini min 2, di sini 12. Maka kalau misalkan ditanya jaraknya, ya udah ini tambah ini gitu ya. Jadi jaraknya tuh adalah 2 tambah 2 tambah 12. Jadi 14 satuan. Gitu. Karena ini adalah titik mulainya, ini A-nya, ini finishnya gitu ya, ini startnya. Nah, kalau perpindahan berarti dari sini ke sini yang diukur. Berapa perpindahannya? Ya tinggal dilihat aja ukurannya, berapa itu satuan, berapa satuan? 12 satuan. Dan di sini plus 12 satuan. Kenapa ada plusnya? Karena di sini kita pakai aturan bahwasanya ke kanan itu positif, ke kiri itu negatif. Seperti itu. Nah, lalu ada yang namanya besaran kecepatan sama kelajuan. Nah, ini juga hati-hati. Kelajuan ini biasanya kita sering salah kaprah nih penyebutannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kayak semisal nih, mungkin kalau biasanya kalau beli mie instan, nyebutnya beli apa? Beli Indomie. Padahal belum tentu beli Indomie, padahal bisa jadi belinya mie sedap, gitu ya. Gitu. Nah, ataupun juga sama nih, ketika lampu mati, dibilangnya mati lampu. Maksudnya semua alat listrik mati, tapi dibilangnya mati lampu. Padahal sebenarnya adalah mati listrik. Begitu juga berat sama massa. Beratnya berapa kilo? Nah, kalau dalam fisika berat itu satuannya Newton bukan kilo. Jadi berapa massanya? Gitu. Nah, di sini juga sama, kelajuan sama kecepatan itu kalau secara umumnya kurang lebih sama, secara satuan. Gitu ya. Secara satuan, yang dimana ini kalau mungkin saya tulis ini satuan sistem internasionalnya gitu ya. Satuan SI-nya adalah ini satuannya meter gitu ya. Sedangkan ini kalau satuan sistem internasionalnya gitu ya, satuan sistem internasionalnya adalah meter per sekon. Nah, kelajuan itu masuknya adalah besaran skalar. Gitu. Sedangkan kalau kecepatan itu adalah besaran vektor. Jadi kalau semisal kita mau rumuskan gitu ya, kelajuan itu adalah jarak per waktu gitu. Jadi kalau misalnya kita mau menghitung adalah kelajuan itu adalah jarak per waktu, sedangkan untuk kecepatan definisinya adalah perpindahan per waktu gitu. Nah, tapi biasanya seringkali
perpindahan itu bisa dikatakan sama jaraknya kalau jaraknya cuma satu. Kayak semisal nih, kita dari sini ke sini gitu ya. Nempuh jarak 10 meter. Nah, di sini juga perpindahannya juga 10 meter. Gitu. Jadi biasanya ketika kita bahasnya cuman geraknya cuman sekali doang, itu bisa jadi kelajuan, bisa juga kecepatan. Makanya biasanya untuk kecepatan sama kelajuan itu adalah suatu istilah yang mungkin kita bilang sama gitu. Oke, ini untuk besaran. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanya nggak terkait dengan besaran dasarnya dulu? Itu dulu. Ya, ada mau nanya apa nih? Mas Abdul ya? Iya, masuk Ya. ini suaranya. Halo, masuk suaranya. Sorry, suaranya kekecilan deh. Di saya kekecilan banget suaranya. Halo, masuk. Halo, masuk kan suaranya? Masih kecil deh. Atau iya masih kecil di kalau di saya. Saya ketik aja ya. Ya, oke, boleh. Nanti palingan mungkin nanti kalau udah diketik mungkin kalau emang saya kurang paham atau ini nanti bisa saya konfirmasi lagi gitu. Oke, nggak apa-apa, silakan saya tungguin. Kalau usaha dan energi itu nggak terlalu susah sih sebenarnya, untuk ini yang nggak kompleks banget kayak ini sebenarnya. Oke. Berarti dalam perhitungan jarak karena tidak ada unsur vektor maka tidak ada. Benar. Jadi di jarak itu kita barbar aja. Kayak misalnya nih, kita dari kayak tadi nih, misalkan anggap aja ya contoh ya, mungkin ini dari ini kita bikin soal dulu kali ya, mungkin biar lebih mantap lagi. Oke, wait dulu, ini saya bikin ke dalam. Tapi ini kalau angkanya agak sedikit jelek ya sorry ya. Misalkan di sini saya bikin ntar dulu biar angkanya agak sedikit bagus ya. Ini misalkan 6 meter, misalkan 6 meter gitu ya, 6 satuan gitu. Terus kemudian ini C ke D juga 6 meter. Terus kemudian dari sini ke sini itu 8 meter. Kemudian ini adalah 3 meter. Nah, maka kalau semisal kita ditanya ini jaraknya berapa, ya sudah. Kalau mau kita ngitung jarak di sini, ya tinggal 6 tambah 8 tambah 6 tambah 3. Jadi totalnya berapa tuh? 14, 23 gitu ya, 23 meter. Inilah adalah jarak gitu ya. Nah, kalau semisal perpindahan, itu yang kita ukur adalah dari A ke E yang paling dekat gitu, dari sini ke sini nih. Maka dari itu untuk perpindahan ini itu tidak ada rumus pastinya, tergantung sama gambarnya gimana gitu ya. Karena kalau semisal kalau kita lihat kayak gini, oh ini dalam bentuk kalau misalnya dalam mungkin dimensi 3 ataupun dimensi 2 gitu ya. Ketika kita bahas ukuran geometri gitu ya. Ketika kita bahas miring, untuk mencari ukurannya itu pasti kita kaitkan dengan yang namanya Pitagoras atau segitiga siku-siku. Inilah segitiga siku-siku yang bisa kita pakai gitu. Nah, dari sini ke sini itu berapa? Gitu ya. Dari sini ke sini itu berapa? Jawabannya adalah 12. Dari sini ke sini ukurannya berapa? 5. Gitu. Nah, sehingga perpindahannya gimana? Tinggal kita pakai Pitagoras. Akar kuadrat dari 12 kuadrat tambah 5 kuadrat. Dan ini langsung jawabannya adalah 13 meter. Nah, jadi ini akar 169 ya. Nah, jawabannya adalah 13 meter.
Tuh, jadi itu bedanya terkait dengan jarak dan perpindahan. Jadi emang betul. Kalau jarak tuh tinggal tambahin aja, entah dia mau ke kiri, kayak mau ke kanan, kayak mau ke atas, kayak mau ke bawah, itu langsung aja tambahin. Karena nggak ada beda arah gitu. Karena arahnya itu ya kayak dianggap nggak ada gitu loh. Nah, sedangkan kalau perpindahan itu harus hati-hati karena di situ ada ada unsur arahnya. Ketika kita salah gambar, ketika kita salah persepsi soal, itu bisa jadi perpindahannya bisa jadi bernilai salah gitu. Ya, gitu. Gimana? Sudah terjawab, Mas Abdul? Oke. Nah, kita lanjut ke jenis gerak. Nah, jenis gerak ini mungkin ada besaran terkait dengan percepatan gitu ya. Percepatan. Nah, ini percepatan itu apa sih gitu ya? Ini tambahin lagi. Nah, cuman bedanya adalah percepatan ini nggak ada hubungan sama besaran apa dia, besaran skalar kah, besaran ini kah, nggak begitu gitu. Jadi makanya kita nggak bisa, maksudnya nggak kita compare versus head to head gitu ya. Karena definisinya adalah percepatan itu adalah perubahan gitu ya. Perubahan kecepatan yang terjadi pada selang waktu tertentu gitu, pada selang waktu tertentu. Makanya dari definisi ini kita bisa bikin statement atau dalam bentuk persamaan. Ini simbolnya adalah A gitu ya. Percepatan A. Maka A ini adalah perubahan kecepatan. Ketika ada kata perubahan, itu berarti identik dengan kata delta. Ya. Delta V per delta T. Itu. Jadi ini berdasarkan definisi gitu ya, berdasarkan definisi perubahan kecepatan per perubahan waktu atau selang waktunya. Butuh waktu berapa menit, butuh waktu berapa detik gitu. Nah, berdasarkan ininya maka ada dua jenis nih berdasarkan nilai A-nya gitu. Ada yang pertama yang namanya gerak lurus beraturan gitu ya. Gerak lurus beraturan atau biasa disingkat dengan GLB gitu ya. Tapi coba saya cek dulu. Ini modul 2. Nah, nanti ini kita lanjut nanti langsung ke modul ketiga gitu ya, karena itu ada hubungan sama, kita bisa langsung pakai itu sebenarnya. Nah, gerak lurus sepanjang ini kita belajar apa sih dulu? Ini perpindahan. Bentar dulu. Oke, gerak lurus beraturan sama gerak lurus berubah beraturan. Oke, dulu di sini ada kecepatan rata-rata, perpindahan. Ini sama kayak ini. Ini ada kecepatan sesaat, ada percepatan rata-rata ya. Dari sebuah vektor posisi. Oke. Berarti sebelum saya lanjut ke sini mungkin saya ini dulu ya. Karena di sini kalau berdasarkan BMP-nya ternyata ada vektor nih, gitu ya. Jadi ada vektor. Ada berupa vektor gitu ya dalam satu ini. Maka untuk dari sini nih untuk kelajuan tuh berarti kalau kita ambil yang ini aja ya, bagian yang di sini nih, untuk yang ini berarti V itu adalah delta S atau delta X per delta T gitu ya, perubahan posisi per selang waktu gitu. Nah, maka ketika kita mengerjakan dan ada vektornya, semisal nih, mungkin kita kasih langsung aja kali ya beberapa contoh di sini di bukunya. Misalkan ternyata dikasih tahu berupa fungsi vektor posisi dalam satuan waktu, yaitu adalah 5 kurang 96T 96T tambah 2T pangkat 3. Oke, 2T pangkat 3. Nah, ditanya kecepatannya berapa nih pada waktu tertentu gitu ya. Ataupun misalkan ya ini
Nah, nanti ini pertanyaannya bisa bermacam-macam gitu ya. Bisa ditanya kecepatan rata-rata gitu ya. Bisa ditanya kecepatan di saat waktu tertentu gitu ya. Nah, kalau semisal kita ditanya kecepatan rata-rata, misalkan kecepatan rata-rata dari T sama dengan 1 sekon hingga gitu ya, dari T ke 3 sekon deh gitu. Maka ini bisa kita pakai definisi ya ini, karena dia vektor, ada posisi dan ini ada kita bahas kecepatan, berarti kita bahas perpindahan. Maka dari itu sebenarnya ini V sama dengan delta X per delta T. Artinya berarti V-nya di sini alias kecepatan rata-ratanya ini atau V barnya ini gitu ya. Itu setara dengan X3 dikurangkan dengan X1 per 3 kurang 1. T2 kurang T1 gitu ya. Nah, ya sudah, berarti kita cari nih posisi ketiga-tiga. Berarti apa? 5 kurang 9, 6 kali 3 tambah 2 kali 3 kuadrat. Maka nilai X3-nya tuh berapa gitu ya. Nah, atau mungkin saya cari yang angkanya bagus gitu deh, yang gampang deh. Oke, ini. Misalkan ada ini aja deh. Ini saya ganti ya soalnya ya. Biar angkanya nggak jelek-jelek banget. Ini saya ganti, ini conso gitu ya. Conso 4T tambah T kuadrat tambah 2T kuadrat. Ini ngikutin dari buku yang ada di latihan soalnya ya. Nah, ini berarti 4 kali 3 gitu ya. Ditambah dengan beta dulu. 4 kali 3 ditambah dengan 2 kali 3 kuadrat, berarti ini 12 tambah 9 kali 2 itu adalah 18, maka ini adalah 30 meter gitu ya. Ini dalam satuan meter gitu ya. XT dalam satuan meter, satuannya meter, sedangkan T ini dalam satuan sekon. Terus kemudian di sini X1 berarti 4 kali 1 tambah 2 kali 1 pangkat 3. Maka X1-nya adalah 4 tambah 2 sama dengan 6 meter. So, berarti ini adalah 30 kurang 6 per 2. Maka V barnya alias kecepatan rata-ratanya berapa nih? 24 per 2. 12 meter per sekon. Gitu ya. Nah, jadi ini kalau kita gambar gitu ya, semisal kita gambar, set. Jadi ketika dia X-nya 1, itu di sini posisinya dia 6 meter nih. Ini titik 0 ya. Awalnya di sini nih 6 meter. Kemudian di sini lanjut set agak jauhan dikit, ini 30 gitu. Jadi di awal dia posisi yang X3 itu ada di sini. Kemudian di X1 di sini, kemudian di ketika 3 sekon itu ada di sini. Maka dari sini ke sini perpindahannya berapa? Gitu ya. Maka ini plus 24. Gitu. Ya, jadi ini kalau misalnya ini lebih spesifiknya plus 12. Yang artinya berarti 12 meter per sekon ke arah kanan. Gitu ya. Nah, ini kalau kecepatan rata-rata. Kalau kecepatan saat T sama dengan 3 sekon gimana? Kalau dibilang kecepatan itu sama dengan jarak per waktu gitu ya kan. Nah, itu kan berarti karena posisi yang ini kan belum tentu dia garis lurus ya kan, karena namanya belum tentu sama. Maka disinilah ketika kita bahas V sama dengan delta X per delta T gitu ya. Maka dalam matematis itu kalau misalnya kita lanjutkan, maka ini bisa kita tulis dengan yang dinamakan limit T menuju 0 dari delta X per delta T, yang dimana ini adalah dx per dt gitu. Jadi nanti kita harus cari dulu nih vektor kecepatannya dengan cara menurunkan vektor posisi ke vektor kecepatan selama 1 kali. Maka V sama dengan D 4T tambah 2T kuadrat per DT. Maka V-nya ini setara dengan yang namanya 4 tambah 4T.
gitu ya, kita turunkan. Nah, maka nilai V dalam kurung 3, jadi itu yang ditanya ini adalah V dalam kurung 3 gitu ya. Berapa sih? Nah, makanya kenapa di sini kita cari VT-nya dulu nih. Jadi ini kalau misalkan kita buat ini adalah VT. Nah, V dalam kurung T. Kecepatan, persamaan kecepatan dalam fungsi waktu. Nah, ya udah, kalau misalnya ditanya V3-nya berapa, ya tinggal kita masukin 4 tambah 4 kali 3. Maka V3-nya sama dengan 4 tambah 12. Maka jawabannya adalah 16 meter per sekon. Nah, begitu juga nih kecepatan. Misalkan percepatan rata-rata gitu ya. Percepatan rata-rata dari T sama dengan 1 hingga T sama dengan 3 sekon. Maka A bar gitu ya sama dengan delta V per delta T. Maka A barnya ini sama dengan V dalam kurung 3 dikurangkan V dalam kurung 1 per 3 kurang 1. Oleh karena itu kita cari nih V3 sama dengan V3-nya sudah ada ya. Berapa? 16. V1-nya berarti 4 kali 1, 4 tambah 4 kali 1. Jawabannya adalah 8 meter per sekon. Maka A barnya adalah 16 kurang 8 per 2. Jawabannya adalah 4 meter per sekon kuadrat. Nah, bagaimana kalau misalkan ditanya percepatan sesaat? Percepatan saat T sama dengan 3 sekon. Nah, ini jadi yang ditanya itu adalah A kalau T-nya 3. Sedangkan kita V-nya nggak ada. Misalnya kalau kita mau pakai percepatan saat T sama dengan 3 sesaat gitu ya, nggak ada selang waktunya dari berapa sampai berapa, maka di sini juga sama kasusnya kayak tadi. A sama dengan delta V per delta T gitu ya. Maka dalam matematis gitu ya, kalau kita tulis berarti limit T menuju 0 dari delta V per delta T, maka untuk mencari AT ini bisa kita turunkan dengan turunkan V terhadap T-nya. Maka ya udah, A itu sama dengan D, kita turunkan 4 tambah 4T 4T per DT. Maka A-nya ini setara dengan 4. Oh, ternyata dari sini kita tahu bahwasanya ini adalah suatu konstanta fungsinya. Berarti mau A3 di sini atau maupun A berapapun, tidak ada variabel waktu, tidak ada variabel T di situ yang mempengaruhi si percepatan. Alias berarti ini percepatan konstan. Selama percepatan konstan gitu ya. Dimana A-nya mau dia 3, ini adalah 4 meter per sekon kuadrat. Dan terbukti nih, ternyata ya kalau semisal nih di awal gitu ya, semisal di awal di 1 pasti 4. Nah, jadi dari sini nih kalau kita pakai sesaat nih, misalkan A1 itu 4 meter per sekon kuadrat. Kemudian A ketika T-nya 2 juga 4 meter per sekon kuadrat. Kemudian di sini ketika A-nya 3 ya 4 meter per sekon kuadrat. Ya kalau kita rata-ratakan gimana? Ya rata-rata 4 gitu ya. Jadi ini kalau kita rata-ratakan, A-barnya itu adalah 4 meter per sekon kuadrat. Nah, ini juga bisa nih. Coba kalau kita hitung V1. V1 berarti 4 tambah 4, 8 meter per sekon. Terus kemudian V2 itu 4 tambah 8, 12 meter per sekon. Terus kemudian V3 itu adalah 16 meter per sekon. Maka kalau misalkan ditanya V barnya berapa, ya 8 tambah 12 tambah 16 per 3. Ini jawabannya adalah 20 tambah 36 bagi 3. Jawabannya 12 meter per sekon juga. Ternyata sama nih, bener nih. Kecepatan rata-ratanya 12 meter per sekon dan percepatan rata-ratanya 4 meter per sekon.
seperti itu. Nah, jadi ini itu untuk modul yang kedua KB1 terkait dengan si besaran itu sama ini gitu loh. Nah, sampai sini dulu ada yang mau ditanya nggak? Atau mau langsung aja ke GLB dan GLBB? Halo, halo. Ah iya. Monggo ada yang mau ditanya lagi? Silakan Mas Abdul. Bisa Coba deh. dikit. Bisa ini nggak? Coba on mic. On mic mah bisa kayaknya, cuman suaranya kayaknya kresek-kresek gitu loh kalau di saya ya. Ini mic-nya kan nanti ini. Masuk. Iya, coba dites dulu. Halo. Halo. Nah, oke, ya aman. Bisa ke atas dikit nggak, Kak? Yang mana nih? Yang tadi kecepatan rata-rata. Oke, Itu iya. kan dari sana itu kan karena ada variabel dari kecepatannya kan, ada Variabel dari T-nya. ya itu. Oke. Tapi ketika kecepatan sesaat itu kan pasti rata-rata yang ditunjukkan waktunya. Saya itu kurang paham kenapa harus menggunakan limit dan diturunkan jadi diferensial. Oke. Nah, jadi gini. Ini aplikasi gitu ya. Kalau misalnya dalam belajar matematika di bagian turunan itu, ketika semisal untuk kecepatan rata-rata kan emangnya tinggal kita ya anggap aja dari ujung kemana ya kayak perpindahan gitulah ya. Nah, tapi kalau misalkan kecepatan sesaat ini, kalau kita pakainya delta T-nya kan nggak ada, bener nggak? Iya. Karena tidak ada selang waktu di situ. Maka dalam pendekatan itu kalau semisal kayak kita mau mencari nilai gitu ya, nilai ketika di saat T-nya sebuah titik gitu ya. Nah, itu bisa kita pakai pendekatan limit. Gitu. Limit T menuju berapa gitulah. Jadi limit apa gitu. Nah, dan kalau misalkan kita lanjutin lagi, dasar turunan itu adalah dari limit gitu loh. Ya kan? Kan kalau misalnya kalau kita lanjutin kan ada tuh yang limit x-nya jadi akhirnya turunan tuh ya. Nah, makanya kita turunkan dulu nih dia dari fungsi atau si vektor posisinya ke vektor kecepatan. Barulah kita masukin gitu. Berlaku juga untuk yang percepatan gitu. Iya. Dan untuk limitnya itu kan T terhadap 0 karena mungkin bendanya itu dari diam atau bahasanya dari ini tuh ini kayak sekedar simbol aja sih kalau dari saya. Bukan simbol. Apa sih namanya? Kalau definisi daripada limit ini tuh kayak misalkan kita punya fx, kemudian saya mau turunin nih f aksen x-nya berapa gitu ya. Iya. Nah, ini ketika nulis tuh pasti limit h menuju 0 gitu ya. Jadi f aksen x itu adalah limit h menuju 0 dari fx tambah h dikurangin dengan fx per h gitu loh. Itu basic diferensialnya punya gitu loh kalau dari matematikanya gitu. Makanya kenapa di sini variabel T-nya ya di bagian ininya yang kan kita mau berusaha untuk menghilangkan di bagian bawahnya itu. Modelnya begitu kurang lebih. Oke. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi ini nggak saya tulis secara rinci. Ya udah jadi tuh kayak limit T menuju 0 dari delta X per delta T itu ya udah dx per dt. Makanya biasanya kalau ini kalau nggak pakai delta X per delta T atau dx per dt. Dx per dt ini kalau semisal diketahui vektor seperti ini. Gitu. Tapi kalau misalnya kasusnya kayak cuman kecepatannya berapa, dikasih tahu posisi yang kayak gini nih, misal nih kayak yang di sini nih. Perpindahan 12 satuan ini terjadi dalam waktu 3 sekon.
Ya udah, berarti V sama dengan delta X per delta T langsung 12/3. Selesai. Iya. Gitu. Iya. Ya. Karena dalam persoalan nyata seringkali vektornya itu tidak disebutkan arahnya juga ya. Apa tuh yang mana nih? Ya maksudnya dari Oh, soal keseluruhan. ini. Oh, yang ini nih. Maksudnya ini loh, dari soal-soal yang biasa kita temukan di selain ini itu kan emang rata-rata vektornya tidak diketahui. Iya, Otomatis kan benar. menggunakan diferensial. Iya, karena sebenarnya lebih tepatnya karena dia dikasih taunya berupa ini, berupa vektor posisi gitu loh. Berupa persamaan, berupa sebuah fungsi lah kalau dalam matematika tuh ya. Oh iya. Fungsi. Ini fungsi apa nih? Ini fungsi posisi. Ini fungsi kecepatan. Ini fungsi percepatan gitu. Oke. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke. Oke, dapat. Oke, udah. Oke, ada lagi yang mau nanya? Atau mau saya lanjut aja langsung? Lanjut. Oke, lanjut ya. Nah, ketika kita lanjutkan lagi, bahwasanya kan gerak lurus itu kan ada yang kalau kita lihat dari segi percepatannya ya, bukan lagi segi percepatannya. Gerak lurus, kalau semisal kita combine lagi ya, kita combine atau kita analisis gitu ya, dari segi kecepatannya, dari segi kecepatan, maka akan ada dua kemungkinan. Apa logika yang pertama? Kecepatannya stabil atau kecepatannya nggak stabil, gitu ya. Nah, maka kalau kecepatannya stabil, kayak kalau misalnya kita lagi nyantai nih, misalkan alias V ini bernilai konstan gitu ya, bernilai konstan, maka ini kita sebut yang namanya dengan gerak lurus tapi dia beraturan. Apa yang beraturan? Kecepatannya, gitu ya. Beraturan, apa yang beraturan? Itu kecepatannya. Nah, sedangkan kalau semisal kecepatannya berubah, gitu ya, kecepatannya berubah-ubah, gitu ya, berarti V-nya ini tidaklah konstan alias tidak stabil. Ini tergantung, gitu ya, tergantung sama jenis perubahannya, berubahnya stabil atau berubah tidak stabil. Berubah tidak stabil. Nah, kalau ini itu A-nya konstan, kalau ini A-nya ini tidak konstan. Maka dari inilah kalau misalnya yang kita pelajari adalah kecepatan yang berubah, tapi berubahnya itu konstan, berubahnya stabil. Makanya kalau dikasih namanya adalah gerak lurus, karena dia awalnya dia adalah sebuah gerak yang jalannya lurus gitu ya kan. Terus berubah nih gitu kecepatannya, berubahnya stabil tapi kan nggak enak ya, namanya adalah berubah beraturan, berubah beraturan gitu ya. Gerak lurus berubah beraturan. Nah, ini biasanya kita singkat yang namanya dengan GLB gitu ya, dan ini adalah GLBB seperti itu. Nah, ini kalau semisal kita mau lanjutin ya tinggal ini aja gitu ya. Dari ini anggap aja saya nggak mau menurunkan atau menspesifikkan gitu ya, karena mungkin kayak misal penggunaan integral atau apapun itu, maka saya simpelnya saya kasih rangkuman rumus dasar aja deh. Nah, untuk GLB itu kalau secara rumus gitu ya, ini kita bahas rumus saja, itu adalah jarak sama dengan kecepatan per waktu gitu ya. Jarak adalah kecepatan adalah jarak yang ditempuh dalam satuan waktu. Sedangkan kalau GLBB itu rumusnya ada 3. Vt sama dengan V0 tambah dengan AT gitu ya. Jadi kecepatan akhir itu adalah kecepatan awal yang bertambah sesuai dengan ininya. Yang sebenarnya tuh ini kalau kita mau turunkan dari persamaan ini gitu ya,
delta V per delta T, maka A itu adalah V2 kurang V1 gitu ya, V2 kurang V1 per T misal. Maka bisa kita tulis A kali T sama dengan V2 kurang V1, sehingga kita tuliskan berarti V2 itu sama dengan V1 tambah A kali T dong. Seperti itu ya. Nah, dilanjutkan lagi nih. Ini ada pendekatan lagi gitu ya intinya. Langsung aja VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah dengan 2AS. Dan rumus yang ketiga adalah S sama dengan V0 kali T tambah dengan setengah AT kuadrat. Ini untuk GLBB. Gitu ya. Untuk GLBB. Nah, biasanya kalau mungkin ini nggak tahu ya nih apakah ngikutin materi sekolah atau enggak. Nah. Ini di mute dikit dah. Saya tahu lagi dengar lagu ya. Oke. Nah, jadi itu ketika semisal kita lanjutkan dari sini gitu ya, maka dijabarin lagi nih gitu, dijabarin lagi si GLBB ini gitu. Ada kebagian jadi beberapa kemungkinan gitu ya. Ada beberapa kemungkinan. Ada yang namanya gerak jatuh bebas gitu ya. Ada yang namanya gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas yang pertama. Nah, gerak jatuh bebas ini apa ciri-cirinya? Kecepatan awalnya nggak ada, karena namanya dijatuhin aja. Berarti kayak kelapa jatuh, itu kelapanya awalnya diem, gitu ya. Walaupun mungkin dia sempat bergerak ke atas dikit gitu ya, kalau kena angin. Tapi kalau kita lihat dari si ininya, dari tangganya, maka dia tuh aslinya diem, gitu. Aslinya tuh diem, dia bergerak ngikutin ini aja, gitu kan. Nah, ketika dia mau jatuh, dia itu tanpa kecepatan awal. Nah, kemudian, tapi di sini sebelum ke sini saya lupa lagi. Nah, ini untuk secara jenis ininya ya, ada dua, ada GLBB plus, GLBB dipercepat, dan ada GLBB diperlambat. Nah, ini di sini kenapa kalau saya lebih prefer pakai ini? Karena kalau misalnya GLBB dipercepat tuh berarti A-nya plus, sedangkan kalau GLBB diperlambat itu A-nya minus. Itu aja. Jadi nggak usah pakai yang plus minus kalau dari saya gitu ya. Tapi terserah lagi. Nah, kemudian di sini kita lanjut ke gerak jatuh bebas. Maka nilai A-nya ini setara dengan plus G. Nah, kalau kita masukkan ini ke rumus yang dasarnya ini, yang 3 rumus, maka gerak jatuh bebas itu punya rumus Vt sama dengan G kali T. Kemudian Vt kuadrat sama dengan V0 sama dengan 2GH. Di sini S-nya itu jaraknya berupa ketinggian gitu ya. Nah, dari sinilah ada rumus Vt sama dengan akar kuadrat dari 2GH. Kemudian S-nya ini adalah atau H-nya adalah rumusnya adalah setengah GT kuadrat. Ini kalau gerak jatuh bebas. Nah, kemudian ada lagi nih gerak vertikal bawah. Nah, inilah yang membedakan antara gerak jatuh bebas dengan gerak vertikal ke bawah adalah V0-nya ini tidak sama dengan 0. Karena kita berikan dia gaya gitu. Kita berikan dia gaya supaya dia ada kecepatan awalnya gitu. Kayak kita banting, itu dia secara tidak langsung ada kecepatan awalnya. Untuk A-nya tetap plus G, untuk S-nya itu adalah H gitu ya. Maka rumusnya jadi adalah rumusnya tetap kayak ini, cuman beda simbol aja. Vt sama dengan V0 plus GT, Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2GH, H sama dengan V0T tambah dengan setengah GT kuadrat. Kemudian yang ketiga itu adalah
gerak gerak vertikal ke atas alias GVA. Nah, ini sama kayak gerak vertikal ke bawah, yang membedakan adalah arah geraknya. V0 ini tidak sama dengan 0. A-nya ini adalah melawan arah gravitasi sehingga makin lambat percepatannya. Jadi A-nya itu adalah min G. S-nya ini adalah H-nya. Maka kita tulislah jadinya VT sama dengan V0 kurang GT. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat kurang dengan 2GH. H sama dengan V0T dikurang dengan setengah GT kuadrat. Nah, seperti itu. Ya. Nah, jadi untuk rumus dasarnya adalah kurang lebih seperti ini. Gitu ya. Dan harus hati-hati sama kalimat soalnya. Jadi ini rumus dasarnya aja. Tapi kadang soalnya bisa dibuat menjelimet sedikit gitu lah. Kurang lebih seperti itu. Dan ini harus hati-hati aja soalnya sebenarnya. Sama hati-hati sama soalnya. Harus perhatikan baik-baik. Jadi harus telaah kira-kira dia untuk untuk kasusnya masuknya ke GLB kah atau ke LGLBB, seperti itu ya. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan tidak? Kak mau nanya, Ya. itu simbol buat apa? Mana simbol buat apanya, mana tuh? H itu apa? Oh, oke. Ini mungkin saya tambahin keterangan dulu kali ya. Keterangan. Keterangan VT ini adalah kecepatan akhir, gitu ya, kecepatan akhir. Terus V0-nya adalah kecepatan awal, gitu ya. Kemudian ini T itu udah jelas waktu. Kemudian S ini adalah jarak. Nah, di sini kalau semisal kita menjatuhkan atau menerbangkan benda, maka jarak yang ditempuh itu berupa apa? Ketinggian, betul nggak? Nah, makanya dikasih simbol ganti. Jadi H itu adalah ketinggian. Seperti itu. G ini adalah percepatan gravitasi yang nilainya bisa 9,8 sekian atau biasanya kalau emang mau dibulatkan jadi 10 meter per sekon kuadrat. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kayak benda nih dilempar ke atas, pasti dia akan mencapai ketinggian tertentu, gitu kan ya. Nah, maka jarak yang ditempuh oleh benda tersebut itu ya ketinggian bendanya, ketinggian yang di saat ketinggian benda tersebut dari posisi di awal dia lempar gitu. Jadi kurang lebih seperti itu sebenarnya. Gitu. Makanya kenapa sebenarnya untuk rumus dasarnya kalau emang misalnya ini versi SMA punya, ya udah gini aja. Nah, tapi kalau misalnya mungkin kalian belajar di univ reguler gitu ya, secara spesifik dan harus vektor sekali, itu kita kalau misalnya mau pakai kayak gini, pakai pelajaran kayak SMA, itu ada yang disalahkan. Gitu. Karena bisa contohnya kayak semisal posisi nih untuk Y gitu ya. Misalkan anggap aja S ini atau Y gitu ya. Nah, kalau dia ke atas atau ke bawah ataupun nilai G-nya itu bergantung sama vektornya. Jadi ada plus sama minus gitu. Apa nih? Nih tentu nomor 4 itu membahasakan dihitung bola mencapai puncak dan melampaui sampai melewati puncak tembok. Nah, itu dihitung dari bola dipukul. Oh enggak, sampai melewati puncak. Oh, sampai melewati puncak itu yang T sama dengan 1 sekon. Kalau yang 4 sekon itu makanya itu coba dibaca lagi. Seingat saya ya, kalau seingat saya tuh 1 sampai 1 sekon di awal itu pas udah sampai ke puncak temboknya. Terus abis itu butuh 4 waktu untuk balik ke mana gitu. Jadi kalau menurut saya sih 4 detik itu adalah ketika bola melampaui puncak sampai melewati puncak tembok gitu.
ya. Oke, itu soal kemarin soalnya. Gitu. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanya nggak untuk ini? Ada yang mau ditanya dulu? Halo, halo. Apakah ada yang mau ditanya terlebih dahulu untuk yang ini? Kok, saya lanjut aja ya. Lanjut. Oke. Nah, di sini nih mungkin langsung aja saya spesifikin aja ya. Ketika apa namanya? Ini sebenarnya sih bisa langsung gitu ya. Nah, mungkin kita lanjut ke gerak melingkar. Gerak parabola. Tadi siapa yang tadi yang mau request gerak parabola tadi? Oke, gerak parabola. Masih ada nggak orangnya coba? Ada, Kak. Oke, ya aman. Nggak, takutnya pas ini udah mungkin ada kesibukan gitu ya kan. Oke, jadi ketika kita bahas gerak parabola itu kita pahami dulu definisi gerak parabola itu apa sebenarnya, gitu ya. Nah, gerak parabola ini adalah gerak dua dimensi. Gerak dua dimensi. Kenapa gerak dua dimensi? Karena ini kalau semisal kita definisikan parabola yang paling gampang gitu ya, ketika semisal nih anggap aja kalau fungsi parabola tuh kalau dalam matematika kan adalah berupa fungsi kuadrat ya. Nah, fx sama dengan x kuadrat bla 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 gitu ya. Yang dimana dia bentuknya either antara begini, begini ataupun begini, tergantung fungsinya. Kenapa bilangnya? Makanya salahnya kenapa gitu? Salahnya di mana? Dikasih tahu nggak? Ya itu, nah ini nih. Atau nanti aja ya. Oke. Untuk gerak parabola ini, gerak dua dimensi, artinya berarti ada dua dimensi dia. Kalau kita bikin dia gambarnya seperti ini, gitu ya. Kemudian di sini ada sebuah benda, gitu ya. Kemudian dipukullah intinya. Dia miring seperti ini. Dia mempunyai kecepatan awal, dia punya theta di sini, dia punya sudut. Maka nanti lintasannya bentuknya pasti bentuknya parabolik. Seperti ini. Nah, ini kenapa dia gerak dua dimensi? Karena di saat satu dia bergerak di sini, bergerak ke sini gitu ya, di dalam sumbu X bergerak, tapi dia juga bergerak terhadap sumbu Y-nya. Dia bergerak terhadap sumbu Y-nya. Naik turun. Nah, maka dari itu nanti akan ada beberapa posisi. Ada di poin tertinggi seperti ini gitu ya. Oke. Ini untuk di titik tertinggi gitu ya sampai ke sini. Biasanya patokannya begitu. Makanya biasanya dari sini tuh nanti pertanyaannya adalah X max, jarak terjauh gitu ya kan. Kemudian ketinggian maksimum, kemudian nanti Tx max ataupun Ty max gitu ya. Ataupun T untuk Y max-nya berapa gitu. Nah, ini sebenarnya yang harus kalian pahami adalah ketika kita bahas sumbu X gitu ya. Ketika kita bahas sumbu X, apa yang terjadi? Apa? Ya, ini dasarnya adalah gerak lurus, ya kan? Ini kan cuma lurus nih. Sumbu X itu ke kanan ke kiri, sumbu Y itu ke atas ke bawah. Jadi itu sebenarnya adalah gerak dua dimensi yang melibatkan gerak lurus gitu ya, yang melibatkan gerak lurus. Melibatkan gerak lurus dua dimensi sebenarnya, gerak lurus dua dimensi.
Nah, yang sumbu X ini adalah kita berlakukan GLB, dan sumbu Y ini kita berlakukan GLBB. Nah, ini itu ngerjainnya lebih enak kalau pakai angka langsung gitu ya. Ketika pakai angka langsung, makanya mungkin lebih enaknya kalau semisal kita ada soal seperti ini, misalkan di contoh 3.3 ya di bukunya ya. Oke, nggak apa-apa lah, atau mungkin di sini. Jadi sebenarnya nggak ada rumus gitu loh, nggak ada rumus pastinya gitu ya. Kalau buat saya, maksudnya nggak usah pengetahuan rumus, jadi analisislah GLB dengan GLBB seperti itu. Nah, di sini dikasih tahu ya, mungkin langsung aja angka gitu ya, daripada pakai rumus. Kalau mau pakai rumus ya silakan. Sebenarnya saya nggak mempermasalahkan gitu ya. Nah, ketika misalkan anggaplah bahwa bola meninggalkan kaki, oke. Nah, semisal berarti kan gini ya. Dari soal ini kita punya informasi bahwasanya ini ada bola ditendang gitu ya, dengan dimana di sini V0-nya adalah 49 meter per sekon. Terus kemudian di sini ada sudut. Tapi dikasih tahu tan theta ini itu adalah 4/3. Gitu ya. Nah, anggaplah bahwa bola meninggalkan kaki dari permukaan tanah ini. Nah, yang ditanya adalah, ini kita anggap saja bentuknya kurang lebih seperti ini, gitu ya. Nah, set, oke. Yang A ditanya posisi bola dan kecepatan besar dan arah setelah T sama dengan 2 sekon. Nah, anggap aja deh untuk yang A ini adalah pertanyaannya adalah di sini nih, itu ya. Oke. Kemudian untuk yang B itu waktu yang diperlukan untuk mencapai titik tertinggi di sini, kira-kira butuh T-nya itu butuh berapa. Kemudian lanjut lagi, jangkauan horizontal bola, jarak horizontal jangkauan horizontal bola R yaitu adalah jarak horizontal dari titik sampai jatuh ke tanah lagi. Nah, inilah dari sini ke sini ini berapa nih jaraknya gitu ya, alias X max berarti ya, ini berapa dengan nilai G-nya ini. Ini saya pakainya 9,8 atau pakainya G-nya saya bikin 10 aja ya, biar angkanya mungkin angkanya bagus gitu ya, atau kita bikin 9,8 aja deh gitu ya, 9,8. Ini bukan 9,68 tapi 9,8. Nah, kenapa kok gitu ya? Kenapa kok dia bisa sampai ke sini? Karena ketika di awal ini dia bergerak dengan kecepatan ada V0-nya begini, maka di satu sisi dia bergerak ke arah horizontal dan dia bergerak ke arah vertikal. Nah, ini namanya adalah V0x dan ini adalah V0y. Nah, V0x itu adalah V0 kali dengan cos theta. Ya. Ini pakai perbandingan trigonometri dasar gitu ya. Set, ini tetanya, ini V0, ini V0x, ini V0y. Maka sin theta sama dengan gitu ya, V0y per V0. Maka berarti di sini V0y-nya adalah V0 kali dengan sin theta gitu ya. Nah, terus kemudian cos theta sama dengan V0x per V0. Maka V0x-nya adalah V0 kali dengan cos theta. Nah, ya sudah, berarti sayangnya dikasih taunya berupa tannya aja langsung nih, gitu ya, berupa langsung tannya. Nah, cosnya berapa? Ya udah, tinggal kita manfaatkan perbandingan segitiga. Di sini dikasih tahu nih, katanya tan theta itu adalah 4/3. Berarti depan per samping. Miringnya itu 5 pakai Pitagoras. Dari sini kita tahu bahwasanya berarti sin theta itu adalah sin demi, berarti depan per miring 4/5, dan untuk cosnya cosami samping per miring yaitu adalah 3/5. Ya sudah, V0x-nya berarti V0x kali dengan 49 gitu ya, dikalikan dengan 3/5. Berarti V0x-nya berapa nih?
29,4 ya, 0,8 gitu ya. Coba deh. Boleh di ini enggak? 49 kali 0,6 sorry. Ya 29,4 meter per sekon gitu ya. 29,4 meter per sekon. Nah, untuk V0Y nya itu adalah V0 kali dengan sin theta. Maka V0Y nya adalah 49 dikalikan dengan 4/5. Maka V0Y nya adalah 39,2 meter per sekon. Seperti itu ya. Nah, ya udah, untuk yang biru berapa vektor posisi sama ininya? Ya sudah, di sini kan berarti ada X-nya dan ada Y-nya. Gitu ya. Ini ada Y-nya. Maka tinggal kita cari nih dari sini ke sini X-nya berapa. Nah, jadi untuk yang di T sama dengan 2 sekon, ya udah, untuk X-nya ini adalah V0 Vx kali T. Gitu ya, karena GLB berarti kecepatan di sumbu X itu selalu konstan. Jadi Vx-nya ini ya adalah V0x-nya itu sendiri gitu ya, V0x kali T. Maka X-nya adalah 29,4 dikalikan dengan T-nya 2. Gitu ya. Nah, maka jawabannya berapa nih? V0 ininya. Jawabannya berapa untuk si ini? Adalah 58,8. 58,8 meter. Nah, untuk Y-nya gimana? Ya udah, dari sini kan ingat ya, ini kan karena berhubung 0 jadi nggak perlu repot-repot. Nah, maka tinggal kita hitung apanya dari sini ke sini. S-nya, jaraknya ya. Nah, ini SY, ini ke sini, ini adalah SX gitu ya kalau kita bikinnya gitu. SX, SX, SX. Nah, SY sama dengan ya tinggal kita pakai apa? V0YT kan pakainya rumus nomor 3 nih ya. Rumus 3-nya itu adalah S sama dengan gitu ya, V0T tambah dengan setengah AT kuadrat. Nah, V0-nya V0 apa? V0Y. S-nya SY. Gitu ya. Nah, maka langsung berarti SY sama dengan V0Y-nya adalah sebesar 39,2 kali T-nya itu 2 gitu ya. Ditambah dengan setengah kali minus 9,8 karena dia melawan arah gravitasi minus gitu ya percepatannya, kalikan dengan 2 kuadrat. Nah, maka nilai SY-nya berapa nih gitu ya. Nah, ini kalau dihitung adalah 19,6 harusnya ya. Dulu 39,2 kali 2. Tuh. 39,2 sorry 39,2 kali 2 itu jadi 78,4 dikurangkan dengan 9,8 kali 4. Ya, jawabannya ini intinya udah kalkulator ya. Berarti SY-nya adalah sorry, ini dalam waktu T-nya dalam 2 sekon ya. Oke. Berarti ini jawabannya adalah 39,2 nih. 39,2 meter. Artinya kalau kita bikin di sininya maka ini kalau kita bikin ada di sumbu Y sama sumbu X-nya, ini adalah titik 0,0 gitu ya. Nah, ini adalah titik 0,0. Ya, ini 0,0. Maka ketika dia 2 sekon, maka dia sudah berada di posisi ini 58,8 dan ini adalah 39,2. Nah, kurang lebih seperti ini kalau kita bandingkan. Itu. Nah, jadi untuk posisinya itu berarti 58,8 di sumbu X dan berapa? 39,2 di sumbu Y-nya gitu ya. Nah, ini SX nih. Nah, terus bagaimana dengan kecepatannya? Kecepatannya ini besar dan arah gitu ya. Ya sudah, untuk si kecepatannya itu sendiri ya.
untuk kecepatan berarti ini ya, untuk Vx, karena kan ini tadi bergerak ya, berarti Vx-nya ini adalah ketika T-nya sama dengan 2 sekon, itu apa? Ya Vx ini sama dengan V0x karena dia GLB kan. Nilainya adalah 29,4 meter per sekon. Nah, kemudian kalau semisal untuk Vy-nya gimana? Nah, karena dia GLBB, maka kita bisa pakai rumus yang pertama aja. V0y kurang ditambah dengan A kali T. Jadi Vty-nya sama dengan V0y-nya adalah 39,2 tambah minus 9,8 kali 2. Gitu ya. Maka jawabannya adalah 19,6 meter per sekon. Nah, dari sini kita juga punya informasi bahwasannya ketika di sini gitu ya, untuk kecepatannya gitu ya, untuk kecepatannya di sini kalau kita uraikan Vx-nya ini besarnya 29,4 gitu ya. Terus di sini adalah ke sini Vy-nya adalah sebesar 19,6 gitu ya. Vy-nya adalah 19,6. Nah, yang ditanya adalah besar V-nya. Ya, ini berarti adalah ada resultannya nih. Ini adalah VR-nya. Kita bisa pakai Pitagoras kan? VR sama dengan akar kuadrat dari Vx kuadrat tambah Vy kuadrat. Berarti VR-nya sama dengan akar kuadrat dari gitu ya. Dari 29,6 kuadrat tambah 19,6 kuadrat. Nah, ini saya percaya sama bukunya ya. Nah, coba 29,6 kali 29,6 itu 876. Sorry. Oh, ini 29,4, sorry. 29,4 kali 29,4 jawabannya adalah ini berarti VR-nya adalah akar kuadrat dari 864,36 tambah 19,6 dikuadratkan 384,16. Ya sudah, berarti ini anggap aja langsung aja kita hasilin. Ya, ini jawabannya mungkin 35,3 meter per sekon. Jadi besar kecepatannya sebesar 35,3 meter per sekon. Arahnya gimana? Nah, ini ditanya arahnya pakai sudut. Nah, jadi kalau kita tarik ini sudutnya, ini ternyata ini 29,4, ini 19,6, maka sudutnya gimana? Ya, tinggal kita pakai tan theta. 19,6 per 29,4 depan per samping. Maka tan theta itu sama dengan, ya anggap aja adalah langsung aja nih. Theta ini adalah inverse tan dari 19,6 per 29,4. Berarti ini nilainya adalah 33,7 derajat. Jadi ini besarnya, ini arahnya. Gitu, arahnya dibuat dalam bentuk sudut seperti itu. Ya, jadi diubah dalam bentuk sudut. Itu untuk yang A dan B gitu ya. Untuk yang A dulu. Nah, kalau untuk yang B, waktu yang diperlukan untuk mencapai titik tertinggi dan tinggi maksimumnya berapa? Oh, langsung sekaligus di sini juga berapa nih nilai Y max-nya? Ya sudah. Kalau untuk yang B gitu ya. Untuk yang B berarti kita ditanya waktunya kan. Vty sama dengan V0 tambah AT. Vty-nya 0. Karena ketika di sini ada Vx doang nih. Vty-nya nggak ada. Karena ketika kita lempar suatu benda ke atas, ketika sampai puncak tertinggi, berarti kecepatan akhirnya pasti 0, gitu ya. Nah, V0y ini ya, V0y. V0y-nya berapa? 39,2 tambah min 9,8 kali T. Oke. Berarti di sini 9 alias 0, 0 sama dengan 39,2 kurang 9,8 T
Berarti T-nya adalah 39,2 bagi 9,8, maka jawabannya adalah 4 sekon. Berarti dari sini dapat disimpulkan waktu untuk sampai titik tertinggi itu besarnya adalah 4 sekon. Nah, lanjut, ya kan? Lanjut nih, ke titik tertingginya berapa? Ya sudah, kita bisa pakai rumus yang nomor 2 boleh, atau mau pakai rumus yang ke nomor 3. Misal rumus nomor 3 adalah S sama dengan V0T tambah setengah AT kuadrat. Berarti Y max sama dengan V0Y kali T tambah dengan setengah kali min G, atau langsung aja deh, ini V0YT tambah dengan setengah AT kuadrat. Nah, berarti Y max-nya sama dengan 39,2 kali 4 tambah setengah kali dengan min 9,8 kali dengan 16. Ya, 4 kuadrat itu kan hasilnya 16 ya. Nah, maka jawabannya berapa nih? Ya, ini ingat aja, coba 39,2 kali 4 ini adalah Y max sama dengan ini 156,8 dikurangin dengan ini 4,9 kali dengan 16 adalah 78,4 ya. 78,4. Jadi 156,8 dikurang dengan 78,4, jawabannya adalah 78,4. 78,4 meter. Jadi ternyata butuh waktu 4 sekon untuk sampai titik tertinggi dan mencapai titik atau titik tertingginya sebesar 78,4 meter. Nah, kalau untuk si horizontalnya ini yang C ya, berarti ya, ini yang C-nya nih, jangkauan horizontal bola R dari ujung ke sini sampai ke sini, maka ini sebenarnya juga langsung aja sebenarnya. Maka kalau kita pakai C nih, berarti pakai GLB. Maka rumusnya ya sebenarnya adalah S sama dengan V kali T. Maka X max sama dengan Vx kali T. Nah, T-nya di sini perlu diingat, tadi naik itu butuh 4 sekon, berarti turun lagi 4 sekon. Maka untuk dari sini ke sini itu butuh waktu berapa? Butuh waktu 4 tambah 4, butuh waktu 8 sekon. Ini untuk naiknya, ini untuk turunnya. Kalau udah, ya masukin ke sini. X max sama dengan gitu ya, X max sama dengan Vx-nya sebesar ya 29,4. Perlu diingat, GLB itu konstan kecepatannya, kali T-nya tuh 8. Maka nilai untuk X max-nya itu ya sama dengan tinggal 29,4 dikalikan dengan 8 ya. 29,4 kali dengan 8. Jawabannya adalah 235,2 gitu ya. 235,2 meter. Artinya berarti jarak terjauh yang dapat ditempuh oleh si benda bola ini adalah sebesar 235,2 meter. Seperti itu. Oke, sampai situ dulu. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu nggak? Nah, ini, oh ya. Oke. Sampai sini dulu nih. Ada yang mau ditanya nggak? Itu dulu. Oh ya, sambil ini Mbak Ismi. Halo, halo. Halo Mbak Ismi.
Halo Mbak Ismi, halo halo. Halo halo. Tes tes. Apakah suara saya masuk? Halo halo. Masuk. Oh masuk, oke. Ada yang mau ditanya dulu nggak terkait gerak parabola ini? Gitu dulu. Karena basicnya begini doang, emang. Cuman analisisnya emang ribet. Kayak kemarin di tugas 4, muter-muter. Nah, ini dapat laporan nih, tugas kemarin nomor 4 disalahin sama dosen. Nah, pertanyaannya, Mbak Ismi, halo halo, aku summon you. Saya orangnya masih di grup nih, masih di grup, masih di ini. Nah gitu, saya kira sedang Sebentar, tidur sebentar. kah, apa gimana kan gitu. Itu soal nomor 4 salahnya di gimana? Ada dikasih tahu nggak? Iya, dijawab. Cuma ini lagi buka tutonnya, loading Kak sebentar. Iya lagi ini di grup tele lagi berapa ini? Ini sistem error terus ya, padahal baru aja loh harusnya sih. Iya Kak, lagi loading banget. Skip dulu nggak apa-apa Kak, nanti Iya lagi. enggak, maksud saya tuh kalau semisal emang salahnya di mana? Karena bisa jadi saya salah salah persepsi soalnya. Karena apa sih namanya? Ada jawaban Mas Zahid sama jawabannya saya tuh beda. Gitu Mm-mm. loh. Nah, kalau jawaban Mas Zahid itu kan dia benar sih, maksudnya untuk T-nya itu ini. Cuman ketika mengerjakan kayaknya seingat saya deh, bentar dulu ya. Ini mungkin bentar dulu. Coba ya saya cek dulu ya. Bentar. Media. Bisa, udah bisa dibuka Kak. Ya, nah. Ini kalau versi Mas Zahid ya, terutama untuk T-nya ini itu butuh waktu untuk sampai titik tertingginya itu adalah 2,5 detik gitu ya. 2,5 detik. Ah, nah, atau saya lupa deh di bagian ini, coba saya buka dulu. Mana Karena ya? dibagi dua ya Kak. Iya, karena konsep dasarnya yang tadi. Karena ketika misalkan saya, oh ini nih masih ada nih. Ntar dulu, mana ya? Ini nih. Nah, ketika saya bahas ini kan saya bilang dipukul setelah bola melampaui di samping tembok, melampaui puncak tembok 1 sekon setelah bola itu dipukul. Artinya kan berarti ketika dipukul di sini udah 1 detik kan.
Nah, Iya. terus kemudian ke bawah melewati puncak tembok 4 detik kemudian. Kemudian berarti kan dia gerak ke atas terus turun. Di sininya 4 detik dong, bener nggak? Iya benar. Ya gitu ya kan. Nah, berarti berarti di udara butuh waktu berapa detik? Di udara 3. Di udara 5 dong. Oh 5, iya. Bener nggak? Kirain di Karena kan atas ini kan udah temboknya. termasuk udara gitu ya kan. Iya, Nah, iya, Kak. kecuali kalau di atas tembok 3, betul. Mm-mm. Nah, ketika ini 5 detik, maka dia posisi dari sini ke titik tertinggi dan titik tertinggi ke bawah itu butuh waktu yang sama. Makanya kenapa tinggal ditambahin bagi 2 gitu loh. Iya. Nah, itu butuh waktu 2,5 detik. Oke. Nah, Oke. terus di sini untuk uh, yang untuk berarti berapa jarak horizontal yang ditempuh bola sejak dipukul sampai ditangkap. Berarti kan yang ditanya adalah dari sini ke sini ya, bener nggak? Iya. Nah, berarti X max dong yang ditanya. Iya, Kak. Nah, V0X nya ini itu kalau di Mas Zahid itu jawabannya 10. Karena 50 meter dalam waktu 5 detik. Gitu loh. Nah, 5 detik itu kan di udara ya dari sini Iya. sampai ke sini kan. Nah, artinya Iya, Kak. berarti 50 meter ini itu kan dari sini ke sini doang dong. Bener nggak? Iya. Di udara di atas tembok gitu ya, lebih tepatnya di atas temboknya. Berarti dari sini ke sini tuh 50 meter dalam waktu di 3 detik dong ya. Bener nggak? Dalam waktu 3 detik bukan? Iya, karena satunya Ya, karena ini dikurangin ya, 1 Kak. detik, Iya. ini 1 detik, sedangkan total waktunya 5 detik, maka dari sini ke sini tuh 3 detik. Makanya di sini punya saya semenjak di bagian yang punya Mas Zahid yang itu beda di saya gitu loh. Di situ udah mulai beda. Jadi Iya. dari sini ke sini itu makanya kalau di punya Mas Zahid Vx-nya itu sebesar 10 meter per sekon. Mungkin ini ya. Nih. Ini 10 meter per sekon nih. Gitu. Nah, buat nyari sudutnya konsepnya masih sama. Jadi tuh beda angka di sininya doang, udah mulai di sininya gitu loh. Nah, kalau misalnya V0X-nya itu 50 meter, misalnya 10 meter per sekon, terus ini 24,5, maka didapatlah gitu ya, didapatlah bahwasanya V0-nya ini berarti 24,5 per 10 gitu ya. 24,5 per 10. Makanya sudutnya jadi segini kan. 67,8. Nah, ini itu Mas Zahid langsung pakai rumus jadi. Nah, sebenarnya konsepnya sama. Kalau emang misalkan V0-nya segini, Vx-nya segini. Nah, ini kalau misalnya kita hitung ya. 10. Terus Tmax yang ini kan berarti di sini ya, dari sini ke sini ya. Set. Nah, itu kira-kira butuh waktu berapa gitu loh. Makanya ini sebenarnya jawab pertanyaannya juga atau soalnya ini sedikit ambigu. 4 sekon itu hitungannya dari sini ke sini atau dari sini ke sini gitu loh. Paham nggak maksudnya? Iya, iya, Kak. Ya kan? Itu. Kalau asumsi saya begitu. Nah, kalau menurut dosennya gimana? Udah kebuka belum? Udah, katanya nomor 4 masih salah. Koreksinya dari menghitung V1X atau kecepatannya berdasar sumbu horizontal. Cek lagi perhitungan dan datanya ya. Oh iya, berarti di sini nih. Nah, ini dulu makanya kita ini kalau semisal anggap aja dari sini ke sini. Kayaknya kalau kenapa saya bilang dari sini terus kemudian dari sini ke sini itu butuh 4 detik? Karena rada nggak make sense. Tahu nggak kenapa rada nggak make sense? Karena ketika dari sini ke sini gitu ya, dari sini ke sini melampaui puncak tembok setelah 1 detik kemudian dipukul, terus kemudian dari sini ke sini itu 4 detik baru ini. Masa iya gerak bola pas udah nyampe di ujung jadi lambat? Bener nggak? Iya. Iya. Nah, itu yang menurut saya jadi nggak make sense gitu loh. Oke, Kak. Itu
Jadi setelah bola dipukul melampaui puncak tembok 1 detik setelah bola dipukul, kemudian ke bawah melewati puncak tembok 4 detik kemudian ini ke sini. Nah, kalau emang misalkan ini 1 detik dan ini 4 detik, ini rada nggak make sense karena ya kecuali kalau misalnya ada faktor-faktor tertentu gitu loh. Gitu, ada faktor-faktor tertentu. Nah, semisal emang ini 1 detik, kemudian ini 4 detik, kira-kira ini ke sini berapa? Nah, kalau ini ke sini 4 detik, kemudian di sini ke sini 1 detik, atau informasi ke sininya tuh yang nggak ada gitu loh. Informasi yang dari sininya nggak ada, atau ke atasnya berapa nggak tahu. Iya Kak. Iya Jadi itu. Jadi kalau emang misalkan mau koreksi dan mau pakai jawaban Mas Syahid, coba aja gitu. Coba aja. oke baik Dipersilakan. Kak. Ya. Kemungkinan ya itu, teman ya. Jadi kalau mau revisi, Iya, coba pakai jawaban Mas Syahid bener nggak? Kalau emang jawaban Mas Syahid benar, berarti ya sudah. Berarti Mas saya di sini 5 sekon ini dapat dari mana? Itu tinggal pertanyaannya gitu loh. ya, Karena kan di sini pakai 5 sekon ya. 5 sekon. ya 50/5. 50/5. Ini 5 sekon. Nah, dapat dari mana dia 5 sekon? Itu jadi pertanyaan. Benar nggak? Karena Iya. 5 sekonnya ini apa nih 5 sekon? Apakah 1 tambah 4? Kalau 1 tambah 4 dari sini ke sini doang dong. Bener nggak? Itu makanya ini sebenarnya rada sedikit ambigu kalau kecuali kalau semisal anggap aja, tapi aneh juga nih. Di sini ada sih sebenarnya nih dikasih penjelasan di sini. Nah, di sini nih set ini T-nya 1 nih, dari sini ke sini 1, di sini 4. Nah, tiba-tiba di sini jadi 5 karena dia langsung pakainya bahwasanya nih kan gini. Waktu puncak adalah keadaan bola naik dan bola turun. Ini nih naik dan turun ini kan berarti dari sini ke atas sampai ini ke bawah gitu kan ya harusnya ya. Gitu harusnya nih set kemudian dia turun. Kalau ini ke sini 1 ini 4, belum tentu dari sini ke sini tuh 2,5 itu loh yang jadi masalahnya gitu loh. Nah, tapi nanti saya coba cari lagi ya. Nah, gitu. Jadi kalau emang mau jawab ya misalkan ini nih di sininya aja sih sebenarnya di bagian sumbu X-nya aja nih. Yang ini. Iya baik Kak. Iya, itu aja. Terima kasih Kak. Oke, ya terima kasih kembali. Jadi tuh ini asumsi saya tuh berdasarkan ini. Kenapa kok bisa saya bilang ini 4 sekon gitu. Tapi kalau emang semisal emang mau dibikin di sini 4 sekon ke bawah sini, yang saya jadi pertanyaan adalah kalau emang begitu berarti dari sini ke sini sama dari sini ke sini tuh nanti nggak sama berarti. Alias tuh kayak ibarat kata dari sini ke sini tuh nanti makin lama makin lambat gitu loh. Harusnya kalau ini ke sini 1 detik ya harusnya di sini mungkin bisa lebih cepat lah. Masa ya lebih lama gitu loh. Apakah ini ke sini tuh lebarnya beda atau apa gitu kan? Atau mungkin ada pengaruh gaya gesek udara. Kalau emang ada pengaruh gaya gesek udara, ya berarti harus ada penilaian tersendiri dong kan gitu. Tapi nanti saya coba cari deh. Ini biasanya nih ada versi bahasa Inggrisnya yang bakal jawab. Oke. Yang lain ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya untuk ini? Kalau emang nggak ada, mungkin kita akhiri dulu. Mungkin minggu depan kita lanjut ke hukum Newton mungkin.
Oke, ada yang mau ditanya terlebih dahulu tidak? Halo, halo. Belum ada, Kak. Oh, belum ada. Belum ada. Oke, udah. Kalau emang gitu, mungkin saya tutup dulu aja kali ya. Kalau emang misalkan ini kali kalau emang ada yang mau ditanya di grup atau mungkin mau japri dipersilakan gitu ya. Oke, dengan begitu saya akhiri dulu untuk pertemuan malam ini. Kalau bisa nanti ada yang mau ditanya bisa langsung chat di grup aja. Dan dengan begitu saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.